يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Nah, bagaimana standar lurusnya saf ya? Untuk bagian atas tubuh, kalau kita ingin meluruskan saf, bagian atas maka yang jadi adalah pundak. Pundak. Tapi untuk bagian bawah yang jadi patokan adalah mata kaki atau tumit belakang, bukan jadi depan. Sebagian orang ketika dia ingin merapatkan saf, dia merapatkannya bagian depan jari. Salah, karena jari orang beda-beda, ada yang kakinya panjang, ada yang kakinya pendek. Tapi kalau patokannya adalah tumit, ya maka sama. Tumit atau mata kaki. Jadi yang jadi saf, jadi patokan kalau untuk bawahan adalah bagian kaki belakang, tumit atau mata kaki. Adapun bagian atas dilihat dari sejajarnya pundak. Itulah namanya lurus, ya. Lurus jadi dilihat dari, kalau dari bawah lihat dari mata kaki, bukan ujung depan mata, bukan ujung jari kaki, bukan. Tapi bagian belakang kaki, tumit atau bagian mata kaki. Adapun bagian atas maka dilihatlah sejajarnya pundak. Kemudian berusaha untuk rapat, ya. Rapat memang tidak wajib tapi sangat dianjurkan, bahkan disunnahkan, ya. Bahkan disunnahkan barang siapa yang berusaha merapatkan saf maka Allah akan derajatnya tadi. Man sadda furjatan rafa'ahu Allahu biha darajah. Barang siapa menutup celah Allah akan angkat derajatnya, ya. Kemudian caranya saf pertama diluruskan dulu. Saf pertama dipenuhi dulu baru kemudian saf kedua. Jangan sampai saf pertama masih kosong sudah bikin saf kedua, saf pertama masih longgar sudah bikin saf kedua masih longgar sudah bikin saf ketiga. Kemudian yang berikutnya berdekatan antara saf, jangan saling jauh menjauh karena namanya saf adalah jamaah berkumpul, ya. Kemudian berusaha mendekat kepada imam, ya. Adapun saf wanita berusaha untuk jauh dari laki-laki. Saya gambarkan, ya. Jadi cara pengaturan saf yang pertama, ya, untuk meluruskan bagian atas dengan lurusnya pundak, bagian atas tubuh dengan sejajarnya pundak. Kemudian bagian bawah, bagian kaki dengan sejajarnya tumit. Bukan tumit, ya, atau mata kaki juga boleh. Bukan ujung jari jari kaki. Ini untuk meluruskan. Untuk merapatkan, perhatikan ada dua kerapatan, ya. Rapat dalam satu saf dan juga rapat antara saf satu dengan yang lainnya. Rapat antara saf yang satu dengan yang lainnya. Perhatikan ini, adapun rapat dalam satu saf tadi di antaranya berusaha tidak ada celah. Tidak ada celah sudah tidak kita jelaskan tadi. Celah antara saf tidak ada celah. Ya. Kemudian yang berikutnya saf depan penuh dulu baru membentuk saf belakang. Saf depan dipenuhi dulu baru bikin saf belakang. Bahkan Imam Nawawi berkata, misalnya kata Imam Nawawi ada saf pertama, saf kedua, ada saf ketiga. Ternyata di sini ada celah. Ini sudah full. Ada orang lihat di sini ada celah. Maka dia ingin ke sini, dia ingin menutup, dapat pahala supaya bisa memenuhi
menutup celah di saf pertama. Sementara kalau dia menunggu harusnya orang saf kedua yang maju, tapi orang saf kedua nggak ada yang maju. Kata Imam Nawawi, dia boleh menembus saf kedua untuk masuk ke saf pertama untuk mendapatkan pahala. Tidak jadi masalah. Ini kata Imam Nawawi rahimahullah taala, dia berkata dalam dalam kitabnya dia menyampaikan demikian. Dalam Al-Majmu' ya, dia mengatakan tidak apa-apa menembus saf di depannya agar menutupi celah yang ada di saf yang lebih depan lagi. Ini menunjukkan semangat para ulama bagaimana agar bisa merapatkan saf. Jadi saf pertama penuhi dulu, baru saf kedua, baru saf ketiga. Ya, itu cara menyusun saf. Kemudian adapun cara menyusun saf berikutnya, ya. Yang terbaik adalah yang terdekat dengan imam. Ini pendapat yang lebih kuat. Jadi cara menyusun saf, ini imam ya, misalnya ini imam. Ini imam. Maka kita menyusun saf caranya begini ya. Jadi berusaha imam di tengah. Imam di tengah. Baru kemudian ke kanan, nanti ke kiri lagi. Ke kanan, ke kiri lagi. Ke kanan, ke kiri lagi. Benar bahwasanya kanan lebih utama, tetapi mana yang lebih utama, kanan atau yang paling dekat dengan imam? Jangan sampai kita seperti ini ya. Ini imam misalnya. Kemudian kita sebelah kanan, kemudian sebelah kiri kosong ya. Ini kosong ya. Ini tidak tepat, ini kurang tepat ya. Ini kurang tidak tepat. Yang tepat seperti ini. Jadi benar saf sebelah kanan adalah lebih baik daripada saf sebelah kiri, tetapi dalam menyusun saf yang terdekat dengan imam yang terbaik, dan dalil-dalil menunjukkan Nabi SAW ketika jadi imam, para sahabat di belakang menyusun saf dengan simetris, dengan seimbang. Bukan kanan tok sebelah kiri kosong, tidak, tapi mereka menunjukkan mereka seimbang di belakang imam. Karena benar kanan lebih utama, tetapi kedekatan kepada imam juga dituntut. Kedekatan kepada imam juga dituntut semakin dekat dengan imam. Ketika kedekatan kepada imam menjadi patokan, maka melazimkan saf itu harus seimbang. Jadi di belakang imam nanti kanan ke kiri, kanan ke kiri, kanan. Jangan sampai kanan dong, kemudian kiri kosong, kurang tepat. Meskipun ada yang berpendapat demikian, namun kurang tepat. Ini yang berkaitan dengan rapat dalam satu saf, ya. Kalau sudah penuh saf pertama, baru kemudian saf kedua. Kemudian yang berikutnya juga rapat antara saf satu dengan yang lainnya. Misalnya ini imam, ya. Maka jarak antara saf satu dengan saf yang lain, ya, ini harus dekat. Jaraknya ini kira-kira kurang lebih seukuran untuk sujud. Untuk sujud dilebihkan sedikit. Adapun jarak sangat jauh, ini saf, ini imam, kemudian saf kedua jauh, saf ketiga jauh. Ini tetap para ulama mengatakan sah, bukan berarti tidak sah, tetapi ini tidak sesuai sunnah. Sesuai sunnah itu saf antara saf satu dengan saf yang lainnya juga berdekatan. Saf pertama, saf kedua, saf ketiga berdekatan. Jaraknya cuma sekedar buat sujud ditambahin sedikit ya. Ditambahin sedikit. Ini dalam cara pengaturan saf.